Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Sedih, dibuang karena bibir sumbing. 30 tahun kemudian, balasan wanita ini bikin orang tuanya menangis. Video berikut ini sangat baik untuk disimak orang tua. Bagaimana seharusnya merawat anak dan membimbingnya menjadi orang yang sukses agar dapat berbakti. Tapi nasib sial dirasakan wanita ini setelah dilahirkan dengan kondisi cacat bibir sumbing. Namanya Lilan, dia adalah anak kandung pasangan suami istri Zhang. Zhang yang sudah mempunyai seorang anak laki-laki ingin menambah satu anak lagi agar menjadi sepasang. Namun tak disangka, anak keduanya perempuan dan terlahir cacat. Zhang dan istrinya merenung, kalau sudah dewasa nanti anak perempuannya ini juga tidak ada yang mau menikahinya. Malah justru mungkin akan berdampak pada anak laki-lakinya nanti tidak dapat istri. Lalu mereka pun membuang anak perempuannya yang berbibir sumbing itu di pinggir jalan. Dibungkus dengan kain seadanya dan cuaca dingin di awal musim gugur, membuat mukanya merona merah. Beruntung bayi malang itu ditemukan pasangan baik hati, Li Jian dan istrinya. Kemudian membawa bayi itu pulang. Adalah pasangan Li Jian dan istrinya sudah menikah 7 atau 8 tahun lamanya, tapi belum memiliki anak. Mereka pun sangat suka ketika melihat bayi mungil yang dipungutnya itu, meski sedikit cacat. Keduanya membuka sebuah warung kecil menjual tahu. Kehidupan sehari-hari keluarga kakakku ini termasuk lumayan nyaman. Sekarang ditambah dengan satu anak perempuan, dan mereka masih sanggup merawatnya kalau hanya sekedar untuk makan sehari-hari. Namun, terkait bibir sumbingnya itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk operasinya. Tetangganya menyarankan lebih baik anak angkatnya itu diserahkan ke Yayasan Kesejahteraan Sosial Anak, tapi mereka menolak. Dan sejak saat itu, suami istri ini pun mulai hidup hemat. Berencana membawa anak perempuannya ke rumah sakit di kota untuk operasi bibir sumbingnya. Saat Li Jian berusia 5 atau 6 tahun, suami istri ini membawanya ke rumah sakit di kota dan menurut dokter setempat, bibir sumbing putrinya harus dioperasi sekitar 5 atau 6 kali dan secara bertahap baru bisa pulih. Pasutri ini sangat bergembira mendengar kabar ini. Meski biaya operasinya mahal, tapi mereka telah melihat harapannya di depan mata. Waktu bergulir dengan cepat. Sekejap mata, Lilan pun sudah berusia 20 tahun. Ia tumbuh dengan paras yang cantik. Bibirnya juga nyaris sempurna setelah beberapa kali operasi. Setelah lulus, Lilan bekerja di sebuah perusahaan produk makanan. Karena kemampuan kerjanya yang mengesankan, sehingga dengan cepat ia dipromosikan sebagai manajer. Terlintas dalam benaknya sebuah gagasan yang cemerlang. Sepulangnya ke rumah, Lilan pun mendiskusikan sama orang tuanya bahwa dia ingin membuka sebuah pabrik pengolahan produk kedelai di kampung. Orang tuanya pun mendukung sepenuhnya keputusan putrinya dan ikut membantu. Pabrik pengolahan pun mulai beroperasi, dan di bawah pengelolaan Lilan, pabrik pengolahannya berkembang dengan cepat hingga bertambah luas dan membeli peralatan baru. Sebagai bentuk balas budi atas perawatan orang tua selama ini, Lilan membangun sebuah rumah baru 2 lantai dan mobil untuk orang tua angkatnya. Segenap penduduk desa yang mendengar dan melihat itu semua merasa iri pada Li Jian dan iparku. Mereka mengatakan bahwa keputusan Li Jian mengadopsi Lilan ketika itu memang benar. Sebenarnya, orang tua Lilan sudah menceritakan tentang dirinya saat ia berusia 15 tahun. Namun ketika itu Lilan mengatakan bahwa dia hanya punya satu ayah dan satu ibu, yaitu mereka. Dan tentu saja, orang tua Lilan sangat senang mendengar kata-kata putrinya. Tahun ketiga, pabrik baru didirikan. Orang-orang di sekitar desa pun bekerja di pabrik yang dibangun Lilan. Saat pembukaan pabrik, banyak orang yang berdatangan memberikan ucapan selamat kepada Lilan. Dan di antara kerumunan itu tampak sepasang suami istri menghampiri Lilan dan orang tua angkatnya. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung berkata, "Xiaolan, nama kecil Lilan, apa kamu masih kenal sama kami? Kami adalah orang tua kandungmu, sedangkan mereka itu bukanlah ayah ibu kandungmu. Kamilah orang tua kandungmu."
Saat itu kamu masih punya saudara laki-laki. Karena kamu tidak sanggup merawat dan membesarkanmu, jadi kamu harus memaafkan kami ya. Saat itu kami memang benar-benar terpaksa. Lilan dan orang tua angkatnya terkejut mendengarnya, kemudian sambil menatap orang tua kandungnya, di hadapannya itu dengan tegas dan terbuka Lilan berkata, "Saya adalah anak kandung mereka. Saya Lilan dan seumur hidup ini hanya punya satu ayah, yaitu Li Jian. Tidak ada ayah kedua. Siapa yang membuang saya ke pinggir jalan? Siapa yang merasa malu punya anak seperti saya? Lalu siapa yang memandang saya sebagai anak kesayangannya? Siapa yang merasa takut saya hanya akan merepotkan mereka? Dan siapa yang menghabiskan seluruh harta keluarganya hanya untuk mengobati saya?" Saya tahu persis dan saya sadar akan semua ini. Kalian tidak perlu mengajariku, memang kalian yang melahirkanku ke dunia ini. Tapi merekalah sambil menunjuk orang tua angkatnya yang memberi saya hidup sampai detik ini. Muka suami dan istri Pak Zhang memerah dan diam 1000 bahasa mendengar suara hati Lilan yang tegas. Kemudian Lilan masuk ke dalam dan mengambil sebuah amplop besar kemudian diserahkan ke orang tua kandungnya. Setelah itu, Lilan dan orang tua angkatnya meninggalkan mereka. Sementara itu, orang tua kandung Lilan membuka amplop dari Lilan, putri kandungnya. Di dalam amplop terselip uang sebesar 50 juta rupiah dan secari kertas berisi satu kalimat singkat. "Terima kasih telah melahirkan saya ke dunia dan jangan pernah bertemu lagi." Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.